Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal PAS atau SAS atau UAS sumatif akhir semester 1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 fase C kurikulum merdeka. Yuk kita simak soalnya. Nomor 1, kisi-kisinya adalah disajikan deskripsi singkat karya sastra puisi. Peserta didik dapat menentukan jenis puisi dengan tepat. Ya, nomor 1 soalnya adalah Wiwin menulis sebuah puisi yang setiap awal barisnya dibentuk dari rangkaian huruf yang memberi makna atau pesan puisi. Puisi yang dibuat oleh Wiwin disebut apa? Apakah A. Pantun, B. Gurindam, C. Mantra, ataukah yang D. Akrostik? Manakah jawaban yang tepat? Ya, tepat sekali jawabannya adalah akrostik. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Disajikan diagram Venn. Peserta didik dapat menentukan salah satu dari persamaan data diagram Venn tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan diagram Venn berikut. Ini ada dua orang anak, Wayan dan Made. Wayan sifatnya pemberani, hobinya bermain bulu tangkis, cita-citanya menjadi YouTuber. Sedangkan Made sifatnya pemalu, hobinya mendengarkan musik, cita-cita menjadi penulis buku. Nah, di tengah ada irisan itu sama-sama wajahnya berbentuk oval, rambutnya keriting, kulit berwarna sawo matang. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Wayan bersaudara dengan Made. Mereka memiliki beberapa persamaan. Salah satu persamaannya yaitu apa? Apakah A sifat, B cita-cita, C bentuk hidung, atau yang D warna kulitnya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D, ya, warna kulitnya sama-sama sawo matang. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Disajikan diagram Venn lagi. Peserta didik dapat menentukan angan-angan atau cita-cita dari seorang anak yang ada di diagram Venn tersebut saat dewasa dengan tepat. Ya, perhatikan diagram Venn berikut sama seperti tadi, tidak perlu saya bacakan lagi, kalian perhatikan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah Made memiliki angan-angan menjadi seorang apa saat dia dewasa? Apakah A. atlet bulu tangkis, B. penulis buku, C. YouTuber, ataukah yang D. pencipta lagu? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B, ya, penulis buku. Made bercita-cita ingin menjadi penulis buku. Kalau yang menjadi YouTuber itu Wayan, ya, bukan Made. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ini ada seorang anak sedang menyiram tanaman, ya. Oke, kita lihat.
pertanyaannya, kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut yaitu apa? Apakah A. Tanaman tersebut senang karena dirawat? B. Anak laki-laki sedang menyiram tanaman? C. Tanaman sangat baik disiram pada pagi hari? Ataukah yang D. Seorang anak mempraktikkan cara menanam? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya. Anak laki-laki sedang menyiram tanaman. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Disajikan narasi singkat, peserta didik dapat menentukan makna kata pada kalimat dalam narasi tersebut dengan tepat. Ya, nomor 5 pertanyaannya adalah Miska adalah seorang siswi kelas 5 sekolah dasar. Dia dikenal sebagai siswi yang jujur sehingga banyak orang yang menyukai kepribadiannya tersebut. Nah, kata jujur pada kalimat di atas memiliki makna apa atau ungkapan apa? Apakah A. lurus hati, B. rendah hati, C. lapang dada, ataukah yang D. berjiwa besar? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang A ya, lurus hati. Jadi kata jujur pada kalimat tersebut memiliki makna lurus hati. Lanjut nomor 6, disajikan gambar kegiatan anak, peserta didik dapat menentukan kata sifat yang tepat untuk mendeskripsikan kegiatan anak-anak pada gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ini anak-anak sedang bermain di taman bermain ya. Nah, pertanyaannya adalah kata sifat yang tepat untuk mendeskripsikan kegiatan anak-anak pada gambar tersebut yaitu apa nih? Apakah A. rajin, B. cerdas, C. ramah, ataukah yang D. lincah? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, lincah karena bergerak ke sana kemari. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Disajikan gambar kegiatan anak. Peserta didik dapat menentukan hasil suatu kata jika diberikan imbuhan P dengan tepat. Nomor 7, kata dendam. Jika diberikan imbuhan P akan menjadi kata apa? Apakah A. pedendam, B. penyendam, C. pemdendam, atau yang D. pendendam? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, pendendam. Lanjut nomor 8, disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan sifat tokoh yang sebaiknya dihindari dengan tepat. Perhatikan cerita berikut, judulnya Siam dan Chen. Dahulu kala di suatu desa tinggallah seorang pria dermawan bernama Pak Long. Dia memiliki 2 orang anak bernama Siam dan Lui. Siam adalah anak yang penurut dan suka penolong. Masyarakat sekitar sangat kagum dengan perilaku Siam. Setiap pagi terlihat Siam dengan penuh semangat mendorong gerobak buah ke pasar. Setelah membantu ayahnya berjualan, Siam bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Siam memiliki tetangga bernama Chen. Mereka juga merupakan teman sekelas. Chen suka bermain games di ponsel pintarnya. Tidak pernah terlihat sekalipun dia pernah membantu keluarganya membersihkan rumah. Dia juga sering melupakan tugas-tugas yang diberikan ibu guru, sehingga dia langganan terkena hukuman. Namun Chen tidak pernah jera. Di sekolah Chen lebih suka mengobrol dan menggambar dibandingkan mendengarkan penjelasan guru.
Nah, pertanyaannya, berdasarkan cerita tersebut, sifat tokoh yang sebaiknya kita hindari yaitu apa? Apakah A penakut, B pendendam, C malas, ataukah yang D pesimistis? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C ya. Berdasarkan cerita tersebut, sifat tokoh yang sebaiknya kita hindari yaitu malas. Lanjut nomor 9, disajikan narasi singkat peserta didik dapat menentukan sifat tokoh berdasarkan cerita tersebut dengan tepat. Ya, nomor 9 pertanyaannya adalah Dita sering menyisihkan uang bekal yang diberikan oleh ibunya. Dia juga membeli barang-barang yang hanya diperlukan. Nah, Dita anak yang bagaimana nih? Apakah A boros, B hemat, C rajin, ataukah yang D pendiam? Manakah jawaban yang tepat? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah hemat ya, karena dia sering menyisihkan uang bekal yang diberikan oleh ibunya karena untuk membeli barang-barang yang hanya diperlukan. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Disajikan beberapa pernyataan peserta didik dapat menunjukkan kalimat majemuk setara yang sejalan pada pernyataan tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, Adit rajin belajar sehingga ia memperoleh peringkat 1 di kelas. 2, Gita suka bermain piano sedangkan Cika suka bermain gitar. Nomor 3, Nobita dapat segera menemukan kancing yang tercecer di jalan karena ia memiliki mata yang jeli. 4, kerajinan pot bunga dari barang bekas tersebut dibuat oleh Bayu dan Widi. Nah, pertanyaannya, kalimat majemuk setara yang sejalan pada pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, ataukah yang D nomor 4? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah nomor 4 ya, yang merupakan kalimat majemuk setara. Ya, kalau kalian lihat tadi soalnya ini nih ya. Kerajinan pot bunga dari barang bekas tersebut dibuat oleh Bayu dan Widi. Ya, jadi nomor 10 kalimat majemuk setara adalah yang sejalan di nomor 4 ya. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Disajikan dua kalimat tunggal. Peserta didik dapat menentukan kata penghubung yang tepat untuk melengkapi dua kalimat tunggal tersebut agar menjadi sebuah kalimat majemuk dengan tepat. Ya, kalian perhatikan nomor 11 pertanyaannya adalah Nancy pandai berhitung. Nancy tidak pandai menyanyi. Nah, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi dua kalimat tunggal di atas agar menjadi sebuah kalimat majemuk yaitu apa? Apakah A tetapi, B karena, C ataukah yang D sehingga? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, tetapi. Jadi Nancy pandai berhitung, tetapi Nancy tidak pandai menyanyi. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Disajikan sebuah cerita. Peserta didik dapat menentukan tema yang sesuai dengan cerita tersebut dengan tepat. Coba kalian perhatikan cerita berikut, judulnya Gajah dan Semut. Suatu hari kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. Pergilah dari sini gajah, ini daerah tempat kami tinggal, kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya.
Nah, kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawasan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga. Hingga gajah-gajah terjatuh, kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Nah, pertanyaannya adalah tema berikut yang sesuai dengan cerita di atas yaitu apa? Apakah A. Keluarga, B. Persahabatan, atau C. Perjuangan, atau yang D. Pertualangan? Ya, jawabannya adalah yang C ya, perjuangan karena semut melawan gajah. Oke, kita lanjut. Nomor 13 disajikan sebuah cerita peserta didik dapat menentukan latar tempat yang sesuai dengan cerita tersebut dengan tepat. Ya, nomor 13 latar tempat dari cerita di atas yaitu di mana nih? Apakah A. hutan, B. sawah, C. pegunungan, D. kebun binatang? Ya, mudah sekali jawabannya adalah yang mana? Yang A ya, latar tempatnya di hutan. Ya, latar tempat dari cerita tersebut yaitu di hutan. Baik, kita lanjut ke nomor 14. Peserta didik dapat menentukan salah satu unsur intrinsik cerita dengan tepat. Nomor berikutnya yang nomor 14 berikut ini salah satu unsur intrinsik cerita yaitu apa? Apakah A. penulis cerita, B. aliran cerita, C. alur cerita, ataukah yang D. riwayat cerita? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, alur cerita. Lanjut, nomor 15 disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat menentukan jenis majas dari kalimat tersebut dengan tepat. Ya, nomor 15 pertanyaannya adalah jendela kelas melambai-lambai akibat tiupan angin yang kencang. Nah, pertanyaannya majas dari kalimat tersebut yaitu apa? Apakah A. metafora, B. hiperbola, C. alegori, ataukah yang D. personifikasi? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, personifikasi ya, melambai-lambai seperti orang. Jadi majas personifikasi. Lanjut, nomor 16 disajikan beberapa kalimat. Peserta didik dapat menunjukkan kalimat yang bermajas hiperbola dengan tepat. Lanjut, coba kalian perhatikan kalimat berikut. Nomor 1, ayah bangga kepada Adit karena ia menjadi bintang kelas. 2, Pak Wiguna berserta warga desa berusaha memadamkan si jago merah. 3, ekor kucing itu menari-nari setelah diberikan makanan oleh Dina. 4, kejutan ulang tahun dari temanku hampir membuatku terkena serangan jantung. Nah, kalimat yang bermajas hiperbola ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa nih? Apakah A1, B2, C3, ataukah yang D4? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, majas nomor 4, hiperbola ya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Disajikan kalimat tanya. Peserta didik dapat menentukan hasil kalimat tidak langsung dari kalimat tanya tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan ini nomor 17. Pertanyaannya adalah, kapan kamu akan pergi ke kolam renang? Tanya Mahen kepada Radit.
Nah, pertanyaannya apabila kalimat di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi kalimat apa? Apakah A. Kapan dia akan pergi ke kolam renang? Tanya main kepada Radit. B. Main bertanya kepada Radit kapan mereka pergi ke kolam renang. Yang C. Kapan mereka akan pergi ke kolam renang? Tanya main kepada Radit. Ataukah yang D. Main bertanya kepada Radit kapan ia pergi ke kolam renang. Iya, jawabannya adalah yang D ya. Main bertanya kepada Radit kapan ia pergi ke kolam renang. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Disajikan cover buku. Peserta didik dapat menunjukkan buku yang berisi teks fiksi dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada beberapa cover buku ya. Nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4. Nah, pertanyaannya, teks fiksi atau hayalan dapat termuat pada buku nomor berapa? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, ataukah D nomor 4? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, nomor 2. Jadi ada apa di situ? Itu adalah teks fiksi. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Peserta didik dapat menentukan tahap pertama dalam proses pembuatan buku dengan tepat. Ya, nomor 19. Yuri berkeinginan membuat buku. Tahap pertama dia dapat memulai proses pembuatan buku dari apa? Apakah A. ide, B. naskah, C. ilustrasi, ataukah yang D. penerbit? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, ide. Oke, kita lanjut nomor 20. Disajikan gambar bagian buku. Peserta didik dapat menentukan nama bagian buku yang ditunjuk dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ada sebuah buku dengan nomor-nomor ini. Coba kalian perhatikan bagian buku yang ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu menunjuk ke gambar gunung ya. Nah, itu disebut apa nih? Apakah A. judul, B. penulis, C. ilustrasi, ataukah yang D. punggung buku? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, ilustrasi. Yuk kita lanjut ke nomor 21. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam membuat teks non-fiksi dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan pernyataan berikut. 1. Menulis teks. 2. Membuat kerangka. 3. Membuat revisi. 4. Menggali ide. Nah, pertanyaannya adalah, Danisa akan membuat teks non-fiksi. Urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh Danisa yaitu apa? Apakah A. 3241, B. 3421, C. 4321, ataukah yang D. 4231? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D ya, 4231. Ya, kita lanjut ke nomor 22. Disajikan sebuah cerita. Peserta didik dapat menentukan karya yang dibuat oleh seorang anak berdasarkan cerita tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan cerita berikut, judulnya Ekspresi Diri Melalui Hobi. Namaku Kadek Ari Raditya, siswa kelas 5 sekolah dasar. Teman-teman menyebutku anak yang pintar. Nilai ulanganku selalu di atas 90. Pelajaran yang paling aku minati adalah IPAS dan seni rupa. Sayangnya di sekitar rumahku tidak ada anak yang sebaya denganku. Aku tidak memiliki teman bermain sehingga aku sedikit gagap dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan kerajinan bambu di toko dekat rumah kami di Kabupaten Gianyar.
Ada kerajinan kursi, meja, vas bunga, tempat makanan, tempat lampu, dan masih banyak lagi. Kerajinan-kerajinan bambu dibuat langsung oleh ayahku beserta karyawannya. Aku selalu mengunjungi ayah di tempat kerja. Terlihat beberapa potongan bambu sisa kerajinan yang tidak digunakan. Aku mencoba membuat sesuatu. Bambu sisa yang panjang aku akan jadikan layang-layang. Lebih dulu aku membelah bambu dengan pisau. Aku lalu menghaluskan bambu agar tidak terlalu tebal. Pada bagian tengah bambu diikatkan benang untuk ditimbang. Kedua bambu digabungkan dengan benang agar menjadi kerangka layang-layang. Tidak lupa juga aku lilitkan benang pada bagian ujung kerangka layang-layang. Plastik bekas kantong belanja tampak masih tersimpan rapi di rak. Aku meminta izin kepada ibu untuk mengambil plastik bekas tersebut. Aku lalu menjiplak rangka layang-layang di plastik bekas. Aku memotong pola itu menggunakan pisau dan penggaris. Tidak lupa aku rekatkan menggunakan dupa yang sudah dihidupkan. Jadilah layang-layang. Bambu sisa yang berukuran pendek aku jadikan mobil mainan. Cukup menggabungkan beberapa bambu sisa dengan paku dan palu. Karyaku memang terlihat sederhana, namun aku yakin bisa membuat mainan yang lebih baik jika sering berlatih. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari bambu agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Video tersebut akan aku unggah pada laman sosial mediaku. Nah, pertanyaannya untuk nomor 22. Karya yang dibuat oleh Raditya dari bambu yang ukurannya panjang, yaitu apa? Apakah A. Meja, B. Vas bunga, C. Mobil mainan, ataukah yang D. Layang-layang? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, layang-layang. Kalau yang bambu ukuran pendek itu baru mobil mainan. Baik, kita lanjut nomor 23. Disajikan sebuah cerita. Peserta didik dapat menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh seorang anak dalam membuat karya berdasarkan cerita tersebut dengan tepat. Nah, nomor 23, alat dan bahan yang dibutuhkan Raditya untuk membuat suatu karya dari bambu yang ukurannya panjang, yaitu apa nih? Apakah A. Pisau dan gunting, B. Pisau dan penggaris, C. Paku dan palu, ataukah yang D. Palu dan obeng? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, pisau dan penggaris. Baik, kita lanjut nomor 24. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan makna kata pada kalimat tersebut dengan tepat. Ya, nomor 24 pertanyaannya adalah aku lalu menjiplak rangka layang-layang di plastik bekas. Nah, makna kata menjiplak pada kalimat di atas yaitu apa nih? Apakah A. meresapi, B. meniru, C. menyimpan, ataukah yang D. meletakkan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah B ya, meniru. Baik, kita lanjut ke nomor 25. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan makna imbuhan me pada kalimat tersebut dengan tepat. Ya, nomor 25 pertanyaannya adalah Dayu menggunting kertas warna tersebut. Makna imbuhan me pada kalimat di atas yaitu apa? Apakah A. menjadikan sesuatu, B. membentuk sesuatu, C. mengerjakan sesuatu dengan alat, ataukah D. melakukan suatu pekerjaan? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C ya, mengerjakan sesuatu dengan alat. Alatnya yaitu gunting. Baik, kita lanjut ke nomor 26. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan hasil kata di dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan me dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada gambar kuas dan cat air ya. Yuri dalam kurung tambah sedikit air di setiap warna cat. Nah, kata di dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan me akan menjadi apa? Apakah A. metambah, B. menyambah, C. memambah, ataukah yang D. menambah? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang D ya, menambah. Baik, nomor 27 disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan hasil kata yang dicetak tebal apabila ditambah dengan imbuhan me dengan tepat.
Ya, pertanyaannya nomor 27. Ibu guru meminta Dio untuk tarik pintu kelas. Nah, kata yang dicetak tebal apabila ditambah dengan imbuhan me akan menjadi apa? Apakah A menarik, B mentarik, C mentarik, ataukah yang D menyarik? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah menarik ya, yang A. Baik, kita lanjut ke nomor 28. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan hasil kata di dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan akan bermakna perintah dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Dalam kurung tuang minyak ke dalam penggorengan. Nah, kata di dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan akan bermakna perintah. Nah, kata yang dimaksud menjadi apa nih? Apakah A tuangkan, B tuanglah, C menuang, ataukah yang D menuangkan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A ya, tuangkan. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Disajikan bagian-bagian surat, peserta didik dapat menentukan anak yang mengirimkan surat kepada tokoh utama dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan ini bagian-bagian surat berikut. Jakarta 16 Agustus 2023 untuk Mahendra Putra, Jalan Gunung Kerinci 124 Jambi, itu bagian satunya. Hai Mahen, apa kabar? Itu bagian duanya. Kenalkan, namaku Dio, aku tinggal di Jakarta, aku seumuran denganmu, itu nomor 3. Nah, aku membaca cerita tentang kamu di sosial media. Aku sangat mengagumi layang-layang buatanmu. Ternyata kita sama, kesulitan berbicara dan tidak punya banyak teman. Sayangnya aku tidak seperti kamu. Aku pemalu setelah membaca kisahmu. Aku ingin menjadi seperti kamu. Kamu hebat sekali, tetap semangat meskipun banyak yang menyepelekanmu sebelumnya. Bisakah engkau mengajarkanku cara membuat layang-layang? Aku ingin membuat mobil burung dan ikan. Kuharap kamu mau menjadi temanku. Aku tunggu balasan darimu ya. Itu nomor 5. Salam teman barumu, Dio Wahyu. Nah, sekarang pertanyaan untuk nomor 29. Anak yang mengirimkan surat ke tokoh utama yaitu siapa? Apakah A. Mahendra Putra, B. Dio Wahyu, C. Gunung Kerinci, ataukah yang D. Jakarta? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, Dio Wahyu. Anak yang menulis surat kepada tokoh utama yaitu Dio Wahyu, yang B. Baik, kita lanjut. Nomor 30. Disajikan bagian-bagian surat, peserta dapat menentukan isi dari surat tersebut dengan tepat. Ya, lanjut ya, nomor 30. Salah satu bagian surat dari isi surat di atas yaitu apa? Apakah A. Ungkapan kekaguman penerima kepada pengirim surat, B. Ungkapan kekaguman pengirim kepada penerima surat, C. Permohonan bertemu dari pengirim kepada penerima surat, ataukah yang D. Permohonan bertemu dari penerima kepada pengirim surat? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, ungkapan kekaguman pengirim kepada penerima surat. Baik, kita lanjut. Nomor 31. Disajikan sebuah grafik buah favorit di sebuah desa. Peserta didik dapat menentukan buah yang paling laris dijual dengan tepat. Coba kalian perhatikan grafik buah favorit di desa Sukamaju untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Ini yang merah, ini apel ya. Ini satu bulatan mewakili 10 orang, berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 50 ini, 50 orang untuk apel ya. Jeruknya berarti 30 orang, anggurnya 20 orang, dan buah alpukat 40 orang. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 31. Dito ingin berjualan buah di desa Sukamaju. Buah yang paling laris jika dijual oleh Dito di sana yaitu buah apa? Apakah A. Apel, B. Jeruk, C. Anggur, ataukah yang D. Alpukat?
Ya, benar sekali jawabannya adalah apel ya, ini kurang tepat ini. Jawabannya apel ya, karena di sini 50 orang lebih banyak ya dari dibanding buah-buah yang lain. Jadi jawabannya adalah apel. Baik, kita lanjut ke nomor 32. Disajikan sebuah grafik buah favorit di sebuah desa, peserta didik dapat menentukan dua jenis buah yang sebaiknya dijual oleh penjual ya agar usahanya sukses dengan tepat. Ya, pertanyaannya nomor 32. Ririn berkeinginan menjadi penjual jus buah di desa Sukamaju. Dua jenis buah yang sebaiknya dijual oleh Ririn agar usahanya sukses yaitu buah apa saja? Apakah A. Apel dan jeruk, B. Jeruk dan anggur, C. Anggur dan alpukat, ataukah yang D. Alpukat dan apel? Baik, kita lihat lagi tadi grafiknya ya. Oke, ini grafiknya. Yang paling banyak ini nih ya, buah apel dan buah alpukat. Baik, kalau mau jualan yang sukses berarti buah apel dan alpukat. Ya, nomor 32 jawabannya adalah alpukat dan apel. Lanjut, nomor 33 disajikan sebuah cerita peserta didik dapat menentukan nama produk minuman yang dijual berdasarkan cerita dengan tepat. Oke, kita perhatikan lagi cerita berikut. Judulnya Sukses Menjadi Pengusaha Muda. Victor Giovan Raihan merupakan seorang pemuda usia 18 tahun yang berasal dari kota Malang. Dia sosok pengusaha muda yang terbilang sukses di usaha kuliner. Produk minumannya yang diberi nama teh kempot banyak diminati masyarakat. Kata kempot digunakan Victor karena terinspirasi dari cara orang saat minum teh menggunakan sedotan. Bila sedang haus, konsumen akan menyedot sampai pipinya kempot. Usaha kuliner Victor berawal dari keisengannya meracik teh yang dicampur dengan susu fermentasi. Ternyata hasilnya enak dan disukai oleh teman-temannya. Masyarakat sekitar juga memberikan respon yang positif. Mulailah Victor fokus dan menekuni usahanya agar lebih berkembang. Mulai dari meracik, atau toko yang merancang kemasan. Orang tua Victor mendukung penuh anaknya untuk berbisnis. Mereka percaya apabila Victor membuka usaha sendiri, maka dia akan belajar mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Sejauh ini terdapat 10 toko yang dikelola oleh Victor dan 17 toko hasil kerjasama dengan mitra. Ada banyak pilihan rasa yang ditawarkan dari minuman racikan Victor. Ada rasa stroberi, rasa coklat, juga ada rasa lemon. Nah, pertanyaan untuk nomor 33, nama produk minuman yang dijual oleh Victor Giovan Raihan yaitu minuman apa? Apakah A. Teh tarik, B. Teh kempot, C. Teh susu, ataukah yang D. Teh yogurt? Ya, jawabannya adalah yang B ya, teh kempot. Baik, kita lanjut ke nomor 34. Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan cara tokoh cerita dalam mendapatkan racikan minuman dengan tepat. Nomor 34, produk minuman yang diracik oleh Victor sangat disukai oleh teman-temannya. Cara Victor mendapatkan racikan minuman tersebut yaitu apa nih? Apakah A. membaca buku-buku tentang pencampuran teh, B. mengikuti pelatihan meracik minuman olahan teh, C. keisengan mencampur teh dengan susu fermentasi, ataukah yang D. resep keluarga dengan mencampur teh dengan susu? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, keisengan mencampur teh dengan susu fermentasi. Baik, kita lanjut ke nomor 35. Disajikan sebuah cerita. Peserta didik dapat menentukan asal nama minuman berdasarkan cerita tersebut dengan tepat. Ya, nama produk minuman Victor sangat unik. Nama tersebut terinspirasi dari orang yang minum teh. Bagaimana? Apakah A dicampur susu, B dengan gelas, C dengan sedotan, ataukah yang D tanpa gula? Iya, jawaban yang tepat adalah yang C ya.
minum teh dengan sedotan. Baik, kita lanjut ke nomor 36, disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menentukan gagasan pokok paragraf tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan paragraf berikut. Sebagai penjual bakso, Tono selalu menggunakan daging ayam yang berkualitas. Bakso yang dibuat pun tidak memakai bahan-bahan kimia berbahaya seperti zat pengawet maupun zat pewarna. Dengan begitu, manfaat dan kandungan bakso baik bagi kesehatan para penikmatnya. Kepercayaan pembeli adalah yang utama dalam usahanya. Nah, pertanyaan untuk nomor 36, gagasan pokok paragraf tersebut yaitu apa nih? Apakah A, bahan pembuatan bakso, B, cara menjaga kepercayaan pembeli, C, manfaat bakso bagi kesehatan, ataukah yang D, tidak menggunakan zat kimia berbahaya? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, manfaat bakso bagi kesehatan. Lanjut nomor 37, disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menentukan gagasan pokok paragraf tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan paragraf berikut. Tias telah meraih impian masa kecilnya. Sekarang dia sudah memiliki beberapa cabang toko roti sendiri. Bahkan Tias menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Terhitung omset dari penjualan rotinya setiap bulan mencapai ratusan juta. Meskipun sudah sukses, Tias tetap rendah hati. Orang tua Tias begitu bangga dengan usaha yang dilakukan putrinya. Ya, pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf tersebut yaitu apa nih? Apakah A, memiliki banyak cabang toko roti? B, tetap rendah hati meskipun sudah sukses? C, keberhasilan meraih impian masa kecil? Ataukah yang D, akan mencapai cita-cita masa kecil? Ya, jawabannya adalah yang mana? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, keberhasilan meraih impian masa kecil. Baik, kita lanjut. Nomor 38, disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menentukan gagasan pokok paragraf tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan paragraf berikut. Mencari tahu apa yang diinginkan orang lain menjadi penting apabila ingin berwirausaha. Hal itulah yang menjadi acuan untuk membuat produk yang akan dijual. Bekerja keras dan pantang menyerah menjadi keharusan. Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan tim harus tetap dijaga. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan apabila ingin menjadi pengusaha sukses. Ya, pertanyaannya untuk nomor 38, gagasan pokok paragraf tersebut yaitu apa? Apakah A, cara menjadi pengusaha sukses? B, membuat produk yang diinginkan orang? C, komunikasi yang baik perlu dijaga? Ataukah yang D, pengusaha harus kerja keras? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, cara menjadi pengusaha sukses. Lanjut, nomor 39, disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat menentukan orang yang harus diwawancarai berdasarkan kalimat tersebut dengan tepat. Ya, nomor 39, Dani ingin mengetahui cara memasak bebek panggang. Dani harus mewawancarai siapa? Apakah A, barista, B, kasir, C, koki, ataukah yang D, pelayan? Ya, jawaban yang tepat adalah koki ya. Kalau ingin tahu cara memasak ya berarti harus mewawancarai koki atau chef. Lanjut nomor 40. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan kegiatan yang dilakukan ketika sedang melaksanakan wawancara dengan tepat. Ya, perhatikan pernyataan berikut. 1, menentukan waktu dan tempat pertemuan. 2, catat jawaban yang diberikan narasumber. 3, menyiapkan daftar pertanyaan. 4, ajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas. Pertanyaannya adalah kegiatan yang dilakukan ketika sedang melaksanakan wawancara yaitu nomor berapa saja? Apakah A1 dan 2, B2 dan 4, C2 dan 3, ataukah yang D1 dan 4? Manakah jawaban yang tepat?
Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, 2 dan 4. Catat jawaban yang diberikan narasumber dan ajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas. Lanjut, nomor 41 disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut dengan tepat. Ya, ini paragrafnya. Coba kalian perhatikan, produksi keripik singkong harus ditingkatkan. Kami sudah membangun 2 pabrik baru yang berlokasi di kota Denpasar. Tidak lupa juga kami menyewa jasa pemasaran agar keripik singkong kami bebas terjual. Nah, pertanyaannya untuk nomor 41, pertanyaan berikut yang sesuai dengan jawaban tersebut yaitu apa? Apakah A. Mengapa memilih membuka usaha keripik singkong? B. Bagaimana cara meningkatkan laba penjualan keripik singkong? C. Siapa yang menjalankan bisnis keripik singkong? Ataukah yang D. Kapan usaha keripik singkong dijalankan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, bagaimana cara meningkatkan laba penjualan keripik singkong. Lanjut 42 disajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut dengan tepat. Ya, saya sangat suka makan ikan. Ikan mengandung protein yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Saya ingin masyarakat menyadari hal tersebut dan mulai membiasakan diri makan ikan. Nah, pertanyaan untuk nomor 42 ya, pertanyaan berikut yang sesuai dengan jawaban tersebut yaitu apa? Apakah A. Apa jenis usaha yang dijalankan? B. Berapa modal yang diperlukan untuk memulai usaha? C. Mengapa memilih usaha ini? Ataukah yang D. Kapan memulai usaha ini? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, mengapa memilih usaha ini. Baik, kita lanjut nomor 43, peserta didik dapat menentukan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan alasan dengan tepat. Ya, pertanyaannya untuk nomor 43, kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan alasan, yaitu kata tanya apa? Apakah A mengapa, B bagaimana, C apa, ataukah yang D di mana? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang A ya, mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan. Baik, nomor 44, peserta didik dapat menentukan pertanyaan untuk menanyakan waktu dengan tepat. Nomor 44, berikut ini pertanyaan untuk menanyakan waktu, yaitu yang mana? Apa nama usaha yang dijalankan? B. Siapa yang menjalankan usaha tersebut? C. Mengapa memilih membuka usaha catering? Ataukah yang D. Kapan usaha tersebut didirikan? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, kapan usaha tersebut didirikan. Itu menanyakan waktu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 45, disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat menentukan makna ungkapan dari kata yang ditentukan dengan tepat. Ya, nomor 45, Dio dikenal sebagai anak yang rendah hati di sekolah. Nah, rendah hati artinya apa nih? Apakah A sombong, B tidak sombong, C sabar, ataukah yang D tidak sabar? Ya, jawaban yang tepat adalah tidak sombong ya. Jadi rendah hati itu artinya tidak sombong. Baik, kita lanjut. Nomor 46, disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat menentukan makna ungkapan dari kata yang ditentukan dengan tepat. Ya, nomor 46, pedagang Tanah Abang meminta TikTok ditutup. Omset anjlok terancam gulung tikar. Nah, gulung tikar artinya apa nih? Apakah A bangkrut, B berkembang, C cuti, ataukah yang D istirahat? Ya, gulung tikar artinya adalah bangkrut ya, ungkapannya adalah bangkrut. Bangkrut itu gulung tikar. Baik, kita lanjut 47, disajikan sebuah kalimat rumpang, peserta didik dapat menentukan idiom atau ungkapan yang cocok mengisi bagian yang rumpang dengan tepat. Oke, Gede sering mengalami kesulitan namun dia tidak pernah menyerah. Nah, Gede termasuk orang yang bagaimana nih? Berikut ini idiom yang cocok mengisi bagian yang rumpang, yaitu yang mana? Apakah A banting tulang, B tinggi hati, C bermental baja, ataukah yang D naik daun? Manakah jawaban yang tepat?
Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, bermental baja. Baik, kita lanjut nomor 48, disajikan sebuah kalimat terumpang. Peserta didik dapat menentukan idiom yang cocok mengisi bagian yang rumpang dengan tepat. 48, grup musik tersebut sedang apa nih? Berikut ini dia cocok mengisi bagian yang rumpang, yaitu apakah A. Naik daun, B. Panjang tangan, C. Jago merah, ataukah yang digaji buta? Ya, yang tepat adalah grup musik tersebut sedang naik daun ya. Baik, kita lanjut nomor 49, disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat menentukan makna ungkapan dari kata yang ditentukan dengan tepat. Ya, nomor 49, Adit angkat kaki dari gedung kesenian Manik. Nah, angkat kaki artinya apa nih? Apakah A. berlarian, B. lompat, C. masuk ke tempat, ataukah yang D. meninggalkan tempat? Ya, jawabannya angkat kaki artinya adalah yang D ya, meninggalkan tempat. Baik, kita lanjut ke nomor 50, disajikan sebuah kalimat. Peserta didik dapat menentukan makna ungkapan dari kata yang ditentukan dengan tepat. Ya, nomor 50, Cantika adalah siswa kelas 5 yang ringan tangan. Ringan tangan artinya apa? Apakah A. suka mencuri, B. suka membantu, C. suka berbohong, ataukah yang D. suka belajar? Ya, ringan tangan artinya adalah yang B ya, suka membantu. Ya, demikian pembahasan soal PAS Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.